komputer. Oke, jadi di ketiga ini kita bahas mengenai hukum Gauss dan teorema divergensi. Nah, ini ada saya siapkan beberapa contoh soal ya, biar lebih jelas pemahamannya. Sebelumnya ini sudah saya upload ya materinya di CIS. Jadi silahkan kalian download itu di week ketiga. Oh ya, sebelum saya mulai ini, apakah ada pertanyaan dulu mengenai materi week sebelumnya? Silakan. Pak, saya mau bertanya mengenai video, boleh Pak? Oh, boleh, boleh. Yang dari video yang week 3, yang aplikasi hukum Gauss Pak, yang untuk menghitung medan listrik muatan garis dalam koordinat silinder. Oh ya, coba bisa share screen nggak, Cita? Sebentar Pak. Yang ini Pak. Ya, oke. Nah di sini kan Pak ada diberikan menentukan arah muatan listrik. Yang pertama yang ini kan Pak. Lalu sama menentukan arah dari selimut. Kalau nggak salah Betul. di akhir video gitu Pak. Tapi dari gambar ini, itu gimana caranya Pak? Kenapa tiba-tiba menentukan arah muatan listrik, dia ke bawah, baru yang selimut ke R gitu. Kurang paham saya di bagian itu Pak. Oke, tetap di ini ya, tetap di ini ya, share screen yang ini ya. Iya Pak. Jadi gini, kan itu muatannya garis ya, jadi dia kalau dilihat ini sumbu Z ya, sepanjang sumbu Z. Nah kemudian ini kan dia Iya, benar. panjangnya tak hingga apa namanya si muatan tersebut. Nah otomatis kalau gitu kan ini muatannya positif ya. Iya Pak, positif. Nah muatan positif maka si medan listriknya itu akan ke segala arah, tapi arahnya itu arah radial. Jadi kayak jari-jari gitu. Ada yang ke sumbu X, sumbu Y, ada yang apa antara sumbu X sumbu Y gitu. Ini bukan ke bawah maksudnya, tapi dia Semuanya. di bidang XY lah. Oh, paham Pak. Jadi kalau misalkan silinder gitu ya, itu jari-jarinya gitu. Sini kan row dia ya jari-jarinya. Terus kenapa positif Pak? Muatannya positif, kita tahu dari mana Pak? Ini kan harusnya di awal dikasih informasi apakah dia muatannya positif atau negatif. Itu Oh, nanti konsekuensinya ke arah dari medan listriknya. oke. Gitu ya. Lalu Pak, yang menentukan arah selimut itu Pak? Arah selimut. Nah, jadi kan ini kita lihat ya. Hukum Gauss tuh ini kan integral d.dA sama dengan Q in ya. Iya Pak. Nah, kemudian di sini kan kita butuh informasi arah ini kan D itu kan electric fluid density. Berarti ada vektornya, berarti arah dari electric fluid density-nya berapa, arah D-nya berapa. Oke, kemudian arah dA. Ya kan? Itu kan juga vektor dA-nya. Iya Pak. Nah, di sini electric fluid density-nya kan searah dengan apa namanya? Nanti di belakang aja ya. Oke. Ini yang A aja ya, selimutnya ya. Saya fokusnya ke A-nya aja. Nah, coba lihat ini kan kita buat suatu permukaan Gauss yang bentuknya itu silinder. Oke? Iya Pak. Nah, kemudian permukaan silinder itu terdiri dari 3, bagian tutup, selimut, sama alas. Betul Oke? Pak. Betul. Nah, kemudian kalau kita lihat antara yang apa namanya? Yang tutup sama alas terhadap D, electric fluid density atau medan listriknya itu kan dia tegak lurus ya. Iya Pak. Betul, tegak lurus sehingga kalau tegak lurus kan cos 90 0. Benar-benar. Makanya untuk yang ini saya buat itu bagian yang d.da yang tutup sama integral d.da yang alas itu 0. Oke? Iya Pak. Nah, terus yang ini integral d.da yang selimut. Nah, ini dia. Tadi ya. Integral d.da selimut. Nah, berarti kan ini kita harus mencari ini kan dA ya. Kalau A itu kan luas total selimut. Nah, berarti kalau dA itu kan elemen luas ya, potongan kecil dari luas permukaan selimut. Nah, berapa sih luas elemen permukaan selimut dA ini? Gitu. Sama arahnya kemana? Nah, lihat ini kan
luasnya itu rho kali dpsi kali dz. Ini dari mana? Dari koordinat silinder. Udah paham Citami dari mananya? Iya, udah paham, Pak. Oke, terus arotopi. Nah, ini adalah arah permukaan selimut. Ini coba lihat selimutnya, arah permukaannya keluar apa ke dalam? Keluar, Pak. Keluar, searah dengan siapa? Jari-jari kan? Iya. Iya. Bukan Y, searah dengan jari-jari. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ya, searah dengan jari-jari. Nah, vektor satuannya apa? Arotopi. Oh, searah dengan row ini maksud Bapak. Betul, jari-jari Oh, ya. oke. Oke, Pak. Oke, sudah jelas ya? Ada Sudah, lagi? Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Citami, Ya, saya Pak. sambil tulis ini. Citami hari ini poin 1. Ini berapa Citami? Belak ujungnya? 33, Pak. 33. Oke. Ada lagi yang bertanya? Yuk. Ini bagus, Citami sudah belajar ini. Mana nih yang lain? Ada yang bertanya nggak? Esther? Tanya mengenai materi yang contoh soal yang Bapak tunjukkan di slide tadi, Pak. Contoh soal yang saya tunjukkan di slide. Yang barusan Bapak tunjukkan, Pak. Oh, sebentar. Ini ya. Silakan. Iya, Pak. Di situ kan kalau ke bawah kita lihat Bapak ada bikin limit elemen volume menuju 0 kan, Pak? Bentar ya, coba kita lihat. Yang mana itu? Ke bawah, Pak. Nah, sebentar. Yang mana itu? Ke bawah lagi? Iya, Pak. Terus bukan, Pak. Lupa. Di divergensi. Divergensi? Iya, Pak. Ini bukan? Soal ini? Bukan di soal ternyata, Pak. Di slide materi. Divergensi di itu, Pak. Bisa share screen nggak? Biar langsung cepat. Bentar, Pak. Masih ini ya? Masih mencari ya? Iya, Pak. Oke. Lama nggak? Yang slide yang week 3 ya, Esther? Halo Esther? Oke, udah ada ya, muncul. Yang ini, Pak. Kan di sini ada limit elemen volume menuju 0. Kan itu volumenya apa namanya dibagi jadi penyebut kan, Pak. Kalau dia menuju 0 kayak mana jadi kayak operasi limit gitu kan, Pak. Kalau misalnya dia menuju 0 kan jadi kayak harus adanya kalau menyelesaikan secara matematika biasanya kan kayak diubah gitu formasinya, Pak. Kalau di sini kalau dia menuju 0 langsung kita persepsikan aja langsung ini hasilnya, Pak, gitu. Ini begini, coba lihat di gambar yang apa XYZ itu di sumbu itu kan ada. Bentar. Itu kan gini ceritanya, seolah-olah itu kan ada, bisa ini enggak?
Atau dari sini aja lah, dari sini aja. Ya. Ini kan coba di next lagi tadi di menit ke-5 mungkin. Nah, udah sini aja lah. Jadi maksudnya limit delta V mendekati 0 nih gini kan, kita punya ruang ya. Itu kubus ya, delta X, delta Y, delta Z gitu kan. Nah, ruang tersebut itu kalau dikalikan X, Y, Z-nya kan dapatnya volume delta V. Nah, limit delta V menuju 0 ini maksudnya kita mengambil volume yang sekecil-kecilnya. Gitu. Nah, kalau kita ambil volume sekecil-kecilnya kita dapatnya apa ya? Kita dapatnya si kerapatan muatannya itu gitu. Jadi makanya di sini disebut sebagai rho V. Gitu maksudnya, Esther. Baru nggak Pak? Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Esther? Kayaknya itu dulu Pak. Aku ingat-ingat lagi dulu Pak. Oke, terima kasih Esther. Iya Pak. Ya, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa Boleh nih? share screen, Pak? Johan ya? Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Johan. NIM 19. Yang saya bingung, Pak. Udah kelihatan, Pak? Iya, kelihatan. Yang muatan persatuan panjang ini, Pak. Ya, Kenapa? aku bingung dari mana itu dapatnya, Pak. Oh, ini kabel koaksial ya. Oke. Ya, kamu Iya, bingung Yang- mendefinisikan Coba- muatan persatuan panjang Iya, Pak. ini ya? Iya, Pak. Dari mana Konsepnya gitu. Bapak jelas? Iya, Pak. Dari mana maksudnya? Iya. Oke. Tapi kalau untuk pengerjaan soal nanti kamu bisa laksanakan ini ya. Udah bisa ngikutin ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Stop share screen biar saya gantian. Pak. Oke, sebentar ya. Oke, ini udah kelihatan ya? Halo, udah kelihatan? Udah ya? Oke, jadi gini. Misalkan kita bicara tentang, saya buat analogi dulu deh. Analogi yang lebih dekat sama kamu ya, Johan. Jadi begini, misalkan saya punya gelas, ya, gelas yang diisi oleh air. Ya gitu, ini airnya. Nah, diketahui air yang ada di sini tuh masanya gitu ya. Masanya saya sebut sebagai namanya M. Kemudian air ini menempati volume gitu kan. Jadi volume yang ditempatinya. Ya, namanya adalah volume, saya sebut namanya V gitu. Nah, kita ingin tahu sekarang berapa sih distribusi air pada volume tersebut. Gitu. Kan air itu kan terdiri dari partikel-partikel ya, partikel air yang memiliki massa M, totalnya M. Jadi kalau ditanya distribusi air pada volume tersebut, ya ini kan yang kita sebut sebagai kerapatan. Kerapatan air ya, atau biasa juga disebut sebagai massa jenis. Gitu ya. Simbolnya rho. Jadi kalau gitu kerapatan air adalah massa ya. Massa yang didistribusikan pada tempatnya. Tempatnya apa? Volumenya ini. Jadi massa dibagi dengan volume. Jadi makanya biasa kita tulis rho sama dengan M per V. Oke, sampai sini jelas, Johan? Baik, Pak. Oke, ini yang kita analogikan adalah distribusi massa air. Ya, air. Nah, sekarang kalau kita punya muatan listrik.
Nah, kan kita tahu muatan listrik itu terdiri dari dua ya, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, muatan positif sama muatan negatif ini dia bisa menempati benda juga ya. Dia bisa tersimpan di dalam benda gitu. Jadi kalau misalkan yang kemarin sudah saya jelaskan, misalkan bentuknya adalah gini. Ada kawat ini misalkan. Kawat. Tapi kawat ini satu dimensi ya. Jadi kita cuma lihat panjangnya aja. Saya kayak rambut gitu tebalnya, tapi lebih kecil lagi dari rambut. Nah, pada kawat satu dimensi ini diberikan muatan positif. Gitu. Nah, dia terdistribusi pada kawat ini. Dan kita tahu ternyata banyaknya muatan, ya, banyaknya muatan, saya sebut namanya adalah Q. Ya, kemudian panjang kawat ini adalah L. Gitu ya. Nah, saya ingin tahu berapa sih distribusi ya, distribusi muatan. Ya, distribusi muatan. Jadi muatan ini menyebar gitu kan ke sini. Nah, berapa sih kerapatannya? Nah, kita sebut sebagai kerapatan muatan. Ya, kerapatan muatan. Nah, berarti kan berapa banyak muatannya kan? Muatan gitu kan dibagi dengan tempat si muatan itu berada. Tempatnya apa? Ini, ya kan? Kawat satu dimensi. Kawat satu dimensi ini nggak punya luas, cuma punya panjang aja. Berarti muatan dibagi dengan panjangnya. Jadi di sini kerapatannya rho L gitu ya, sama dengan berapa muatan totalnya dibagi dengan panjangnya berapa. Nah, gitu. Baik, sudah Pak. Oke, sudah jelas, Johan? Sudah Pak. Sudah. Makasih ya Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Nanti Pak untuk lihatannya ini Pak, kita buatnya lagi rumus-rumus yang panjang-panjang ini Pak, bukannya langsung ke yang utama itu Pak, rho L sama dengan 2πa, rho SR per L, itu Pak. Apa? Rho sama dengan apa? Untuk mengerjakan soal nanti Pak, kita buatnya nanti rumus-rumus yang panjang-panjang ini Pak. Rumus yang panjang mana rumus Nah, panjang? kita buat untuk mencari Q persamaan 1, untuk total muatan konduktor gitu Pak, dengan panjang L persamaan 2. Ya gini, ini disesuaikan lah dengan kasusnya. Kalau dia terdistribusi persatuan panjang pakai L. Kalau dia luas ya kan, dua dimensi ya pakai ini. Itu kan perluasnya. Kalau dia terdistribusi dalam volume ya kamu pakai rho sama dengan rho V ya, saya sebutnya ini rho A, rho V. Berarti sama dengan muatan dibagi dengan volumenya. Gitu aja. Jadi tinggal disesuaikan. Enggak Pak, kan itu kan kayak pertama-tama kita buat dari persamaan 1 persamaan 2 gitu Pak. Kamu punya contoh nggak, Niko? Biar lebih jelas kita bahas yang mana. Pak, Ada maksudnya Niko penurunan rumusnya dibuat lagi atau enggak gitu Pak? Oh iya, penurunan rumusnya dibuat lagi atau enggak? Ya terserah lah itu. Kalau kamu perlu diturunkan, silakan turunkan. Tapi kalau enggak, silakan langsung pakai. Nggak ada masalah. Kan harusnya itu paling tinggal penentuan arahnya aja itu nanti Niko. Arah apa di sini maksudnya? Arah medan listriknya aja kan Pak. Maksudnya nggak tahu aku bilangkannya. Bisa kasih ini nggak? Apa contoh satu, kemudian kita bahas gitu. Yang ada gini-gininya. Ada? Ketemu nggak? Ada? Niko, bisa cariin soalnya, Niko? Yang contoh 3 dari video lah Pak. Tunjukkanlah. Mana contoh 3? Soalnya yang kucatat ya Pak. Enggak di video Ada lagi Pak. teman Tahu bisa ini bantu? berapa itu Pak? Tunjukkan. Ini Gimana, Herlanto, angkat tangan. Ya Pak, sekalian lah Pak, aku juga mau bertanya Pak mengenai video yang itu Pak. Ya udah. Video pembahasan soal itu Pak, sama aja nanti sama Sego. Izin share ya Pak. Ya, silakan. Oke Pak. Ini Pak kan mengenai soal yang ini Pak. Jadi yang di belakang kan ini kan yang di depan, ini yang di belakang. Terus yang ini yang di kiri, yang ini di kanan, yang ini di atas, yang ini di bawah. Jadi Ya. kan Pak, Bapak buat yang di atas sama di bawah itu kan 0 kan Pak. Terus yang di ini tadi, yang kiri sama kanan juga 0 kan Pak.
Mm-mm. Terus yang ini juga yang belakang, Pak. 0 juga, Pak. Tapi Bapak buat yang di kiri yang kanan, Pak. Gitu, Pak. Jadi bingung juga sih, Pak. Tapi hasilnya bisa dapat 12, Pak. Gitu, Pak. Bentar, ini DY. Nah, ini kan gini ya. Ini kan kita menghitung, yang ditanya apa di sini ya? Divergensi, oke. Ini berarti kan yang ditanya biasanya berapa divergensinya kan? Nah, ini kan kita lihat di sini, divergensi itu kan D dikalikan dengan luasnya, ya kan? Luas. Ini kalau yang bagian atas, yang pertama itu kan D untuk X sama dengan 1, DY, DZ, AX, topi. Coba DY, DZ, berarti kan itu luasnya DY dikali DZ. Ya, DY dikalikan dengan DZ. Kemudian arahnya AX topi, berarti yang bagian depan ya, arah X, yang positif. Ya, Erlanto. Iya, Pak. Terus yang maksudnya 0 itu yang mana? Yang ini, Pak. Kenapa? Yang bagian yang kamu bingung yang mana? Di videonya Bapak buat kan hasil akhirnya ini dari depan apa, Pak? Depan belakang. Padahal yang di depan belakang aja udah 0, Pak. Hasilnya. Tahu nggak yang membuat dia 0 itu apa ya? Siapa tahu nanti saya juga ada slip di video ya. Kita sama-sama verifikasi aja di sini. Nah, ini saya tanya sama semuanya lah. Tahu nggak kenapa ada bagian yang D.ds-nya sama dengan 0? Gitu. Itu kan ada yang saya buat sama dengan 0 gitu. Kenapa kira-kira ya? Herlanto, gimana Herlanto? Halo? Itulah, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih dari Bapak lah. Saya, Pak, Ya, Niko, silakan. karena setiap garis medan listrik dari muatan dalam silinder saling menghilangkan dengan muatan silinder luar. Silinder luar. Ini apa namanya? Ya, nanti saya lihat lagi lah ya. Ini saya lupa. Ini contoh 1 tuh gimana soal awalnya. Coba nanti saya cek lagi lah ya. Ini kita hold dulu yang ini, nanti kita bahas lagi lah ya. Biar nggak kelamaan. Agak lupa saya ini waktu itu bahas apa ini. Sementara itu dulu ya, Herlanto. Saya coba cek lagi nanti video ini. Oke, baik, Pak. Ya. Tapi intinya itu kan gini ya, intinya ini kan kita mengintegralkan D dikalikan dengan luas. Nah, coba aja diintegrasikan D dengan luas gitu. Dengan DY DZ, misalkan yang pertama ya, DX1 kalikan dengan DY DZ AX topi gitu. Nah, yang biasanya yang membuat 0 itu karena perkalian antara ininya, vektor satuannya gitu ya. Ini D-nya kan ada sama dengan 2XY AX topi plus X kuadrat AY topi. Nah, coba dikalikan antara si D dengan vektor satuannya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa hasilnya jadi 0. Gitu aja sih sebenarnya buat 0. Itu dulu ya, Herlanto, nanti saya coba ini cek lagi ya. Baik, Pak. Jadi coba stop share screen ya, Pak. Ya. Herlanto NIM berapa? 09, Pak. 09, oke. Oke, sekarang saya ini dulu ya, apa namanya, masuk ke contoh soal yang udah saya siapkan. Oke, ini tolong bisa diperhatikan ya semuanya. Jadi ini ceritanya kita punya suatu lempeng tipis ya. Ini lempeng tipis, anggap aja seperti ini lempengnya warna biru dengan luas tak hingga. Jadi sebenarnya ini bukan sepotong segini ya. Dia luas sekali lebar. Nah, dia diletakkan di bidang XY. Kemudian lempeng tersebut memiliki kerapatan muatan uniform ρS. Oke.
Ini kita lingkari deh. Ini ya, dia punya kerapatan uniform US. Tentukan berapakah medan listrik E pada titik 0,0, H. Berarti di sini ya. Ini tingginya H di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita pakai Cartesian bagus juga, cocok juga. Kita pakai bola, koordinat bola kurang cocok ya, karena bentuknya sulit. Apa ini kan bentuknya datar begini ya, kurang cocok bentuk bola. Nah, bentuk silinder boleh nggak? Boleh juga ya. Jadi ini kita dekati dengan silinder di sini. Nah, di sini untuk dapat mencari medan listrik E pada titik P ya di sini akibat lempeng ini ya, lempeng warna biru ini, kita tinjau elemen muatan. Jadi selalu kita meninjau muatan kecil. Yang ini ya, saya ambil potongan kecil dari muatan, kita sebut namanya deki. Kenapa deki? Ya karena kalau kita anggap ini lempengnya total gini ya, total muatannya adalah ki ya, maka sebagian kecilnya adalah deki di sini. Nah, kemudian kita lihat kontribusi dari deki. Nah, deki ini kan berkontribusi terhadap medan listrik di sini ya, sebesar DE. Jadi ini adalah kontribusi kecilnya, DE. Begitu. Ya, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kan yang diketahui di soal adalah rho S ya, kerapatan muatannya. Nah, sekarang kalau gitu karena kita mau cari deki ya, berapa sih si dekinya? Sama kayak yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah berapa kerapatan muatan per satuan luas dikalikan dengan elemen luasnya ds. Jadi kita lihat ini luasnya adalah ds ya. Ini kalau digambar gini ya, ini luasnya adalah ds. Luas totalnya adalah S gitu. Oke, kemudian ini adalah elemen muatan ya, maka kalau total muatannya ya kita integrasikan si deki, maka integral rho S kali dengan ds. Oke ya, sampai sini kita sudah dapat checklist ya. Nah, kemudian medan listrik. Nah, kita cari medan listrik pada titik 0,0, H, berarti yang di atas tadi ya. Nah, di atas ini 0,0, H. Nah, akibat elemen deki. Nah, jadi DE-nya kan E itu gini ya, E sama dengan K kali Q per R. Ini kalau muatan diskrit ya. Ini vektor, ini ada topiknya gitu ya, topik. Nah, karena ini adalah kita tinjau elemen muatan, maka ini menjadi deki ya. K kalikan dengan deki per R kuadrat gitu ya, R topik ini menjadi elemen medan listrik DE. Seperti itu. Makanya kita dapat persamaan 2 di sini. Ya, dengan si K-nya itu adalah 1/4V epsilon 0. Oke ya, jadi kita dapat si persamaan 2 yang ini. Ya, sampai persamaan 2 dulu. Apakah ada pertanyaan? Boleh respon di kolom chat. Kalau nggak ada, bilang lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, jadi kita sudah tahu ya bahwa satu elemen di sini berkontribusi sebesar deki di sini. DE di sini. Nah, kemudian dari gambar kita perlu ada beberapa informasi ya mengenai besarannya. Misalkan ini vektor R ya, vektor R. Vektor R itu apa? Vektor R itu adalah menyatakan arah ya dari elemen deki ya ke siapa? Ke titik yang dituju. Jadi panahnya itu dari bawah ke atas ini. Nah, gitu ya. Ini adalah vektor R. Nah, besarnya seberapa? Atau nilai dari vektor itu berapa gitu. Nah, ini kan kalau ada vektor ya, ada vektor begini gitu ya. Ada vektor begini ya. Itu kan penjumlahan dari 2 vektor. Adalah vektor yang ini gitu ya. Tambah dengan vektor yang ke atas. Gitu ya. Jadi ini adalah awalnya, ini adalah akhirnya. Nah, hal ini juga sama dengan vektor R. Jadi vektor R itu adalah vektor penjumlahan vektor satuan. Yang mana? Yang ini. Vektor komponen yang maksud saya ya. Ini arahnya ke sana. Itu kan? Arahnya menuju ke 0,0. Nah, besarnya berapa? Besarnya kita sebut namanya rho. Makanya di sini saya tulis rho.
Ya. Kemudian lihat arahnya. Kalau arahnya keluar, ya, ini kan kita pakai koordinat silinder. Ya, kalau arahnya keluar tuh kan arrow topi. Nah, karena ini arahnya masuk, makanya jadi minus arrow topi. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan vektor yang arahnya ke atas. Yang ini ya. Nah, berapa besarnya? Besarnya adalah H. Ini ya. Tingginya adalah H. Kemudian arahnya. Vektor H ini arahnya kemana? Searah dengan sumbu Z. Maka ini arahnya adalah AZ topi. Ya, makanya di sini adalah AZ topi. Oke. Kemudian kita definisikan juga besar dari vektor R. Nilainya berapa? Besarnya berapa? Ya, kita tinggal menggunakan Pitagoras saja ya. Jadi rho kuadrat tambah H kuadrat pangkat setengah gitu ya. Oke, ini sudah, ini sudah. Kemudian vektor satuan dari AR topi. Ya, jadi R ini kan vektornya. Nah, dia tuh punya vektor satuannya. Gitu. Nah, berapa sih vektor satuannya dari sini arah dari deki ke P gitu ya. Nah, ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi yang namanya vektor satuan itu adalah besarnya vektor R vektor R dibagi dengan besarnya vektor R gitu. Jadi kita tahu ya, ini vektor R-nya adalah yang ini, rho kali minus arrow topi plus H azeotopi gitu. Oke ya. Kemudian elemen ini, elemen muatan, ini ya, deki. Elemen muatan. Nah, elemen muatan adalah ini ya, tadi ya. Kan rho S kerapatan muatan sama dengan berapa banyak muatan dibagi dengan berapa permukaannya gitu ya. Jadi ini dikalikan aja, deki sama dengan rho kali ds. Nah, kemudian lihat ds. Nah, ini dia yang penting nih. Kita sekarang sedang bekerja pada koordinat silinder, gitu kan? Ini kan kita ambil potongan apa namanya? Potongan kecil ya dari si lempeng tersebut. Jadi bentuknya kalau diperbesar kira-kira seperti ini. Nah, kita lihat dari koordinat silinder. Yang bagian sini kelihatan nggak? Sebentar, saya perbesar dulu. Nah, yang bagian sini kan, ini kan sama dengan bagian atas ini ya. Oke, sepakat ya. Yang bagian depannya ini apa? Ini kan rho kali depsi. Ya, saya tulis rho kali depsi. Ya. Kemudian bagian pinggirnya d rho. Ya, ini ya, d rho. Maka luasnya ds, ya, luas itu, luas sebagian ini adalah panjang kali lebar gitu kan. Panjangnya adalah d rho kalikan dengan rho d psi. Atau kita tulis ulang rho d psi gitu. Ini adalah elemen luasnya. Oke. Sampai sini cukup paham atau ada pertanyaan? Oke ya, jadi ini kita sudah dapat ya. Si ds-nya kita ganti seperti ini. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 3 dan persamaan 2. Nah, jadi ini persamaan 3 tuh yang banyak ini ya. Persamaan 3 yang banyak ini, jadi kita substitusi masukkan ke dalam. Awalnya kita dapat ini ya, DE sama dengan dq per 4V epsilon 0 R kuadrat AR topi ya. Kita ganti semuanya. Dq-nya menjadi seperti ini ya. Ini adalah dq. Kemudian ini adalah si AR topi ya, AR topi. Nah, ini adalah si R kuadrat. Ya, ini adalah si dq. Gitu ya. Kita dapatnya seperti ini. Tinggal dimasukkan aja. Nah, terus ada satu lagi yang penting di sini. Tadi kan kita baru meninjau ini. Ya. Bagian di sebelah sini aja gitu. Nah, kita lihat bahwa elemen dq1 ini kan yang dq1 ya. Kemudian kita lihat lagi tetangga jauhnya yaitu dq2 gitu. Sama kayak yang di cincin kemarin ya. Jadi elemen dq1 dan dq2 itu sama-sama saling kontribusi pada titik P ya, betul. Namun elemen radialnya saling menghilangkan sehingga hanya tertinggal komponen bagian Z. Jadi maksudnya gini, kalau yang warna biru ini ya ini kan akibat dari si dq2 ya. Ini akibatnya medan listriknya namanya DE2. Yang di sini medan listriknya namanya DE1 gitu. Nah, terus kita lihat ini kan ada arah radial
gitu ya, sama arah yang Z-nya. Yang warna hijau juga sama, ya kan? Kalau kita proyeksikan ada ke arah radial ya, sama arah ke Z gitu. Nah, ini kan sama-sama elemennya besarnya sama. Berarti ini DE1 arah radial gitu ya, disebut sebagai R. Kemudian yang sini juga DE2 E2 arah R gitu. Jadi ini sama besar saling menghilangkan karena arahnya berlawanan. Maka tinggal komponen yang bagian Z aja. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga mendefinisikan yang namanya arotopi. Sini ya, arotopi. Kalau digambar itu apa arotopi? Dari pusat ke sini. Ya, ini kita tinggal proyeksikan aja ya. Bagian sini sama bagian sini, tambahin gitu ya. Jadi arotopi sama dengan cos psi AX tambah sin psi AY. Nah, ini kalian coba lihat pada gambar ya. Ini kan AX-nya itu yang arah sini ya. AX-nya itu yang ke sini, yang ke bagian sini adalah si AY topi. Nah, coba ini. Ini kan seperti ini dia. Oke. Nah, maka kemudian si siapa namanya? Arotopinya kita ganti. Ya, ini kan ada arotopi nih di sini. Nah, kita ganti, kita masukkan arotopinya. Ya, kita masukkan, jadi dapatnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kan kita akan melakukan, kita mencari E ya. E itu kan sama dengan integral DE. Ya. Nah, nanti kita akan mengintegralkan bagian ini juga. Bagian yang ini sama bagian yang ini. Nah, di sini ada catatan bahwa integral cos atau sinus pada area dari 0 sampai 2V, ya, psi-nya itu nilainya 0. Gitu. Jadi, bagian ini pasti nilainya sama dengan 0. Maka, kita cukup mengintegrasikan bagian yang ini aja. Ini dikalikan dengan bagian sini. Gitu. Ya. Jadi, di sini kita lihat, nah, ini mungkin ada yang bingung ya, Pak, kenapa sih batasnya dari seperti ini? Nah, coba saya ambil gambarnya dulu dari atas ya. Sebentar, ini gambarnya saya ambil, saya pindahkan ke bawah ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, coba saya hapus beberapa. Ups. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan kita sedang mengambil elemen ya. Ups. Sebentar. Ini saya bersihkan dulu biar lebih enak ya. Nah, ini kan tadi ini adalah sumbu. Ini adalah sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, kemudian ini yang tegaknya. Z-nya. Nah, kita kan sedang mengambil bagian di sini ya. Ini kan kita ambil, karena kita pakai silinder, maka ini adalah potongan kulit silindernya. Ini kalau diperbesar itu bentuknya beginilah kira-kira. Nah, gitu. Nah, di sini kita punya dua faktor integrasi, yaitu ini dop rho dengan dop psi. Ya. Ingat, rho itu adalah jari-jari. Ya, ini adalah rho, kemudian psi itu sudutnya. Ya, sudutnya. Jadi kita putar gitu. Nah, kita lihat untuk membentuk suatu lempeng dengan luas tak hingga, ya. Pertama dari rho-nya dulu deh. Berarti kan rho-nya dari 0 kita mulai, kita jumlahkan dari 0 sampai kapan? Sampai tak hingga. Ya kan? Karena luasnya tak hingga. Jadi ini kita kayak menjumlahkan satu gini nih, satu garis gini nih. Nah, gini kita jumlahkan aja terus. Sebentar. Jadi kalau digambar ini ya, kita tuh menjumlahkan yang ini. Dari sini ya, hijau aja. Kita sedang menjumlahkan ini dulu nih. Kita jumlahkan ke sana terus. Nah ini. Ya, sampai kapan? Ini sampai tak hingga. Makanya batas rho-nya dari 0, ya, dari 0 sampai tak hingga. Ya, sampai sini paham ya? Nah, kemudian si psi, sudutnya. Nah, kalau kita membentuk lempeng, berarti kan ini harus diputar kan? Si lempeng ini kita putar ke sana gitu.
balik lagi ke sini. Nah, puternya dari berapa? Dari 0 ya sampai dengan ini psinya dari 0 sampai dengan 360 derajat atau 2V. Ya, makanya ini batasnya dari 0 sampai 2V. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Udah paham ini? Halo? Ya, Esther udah paham. Yang lain gimana? Oke, Armando sudah paham ya. Ini cuma 2 orang ini, Esther Armando aja. Yang lain gimana? Abu-abu ini. Oke lah. Saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian kita biar mengintegrasinya gampang, ya, kita lakukan integrasi yang mudah-mudah dulu. Gitu. Yang pertama ini dulu deh. Lihat ini kan ada row kuadrat, ini variabelnya row ya. Ini ada row, di sini ada row kuadrat. Wah ini satu kesatuan ini. Oops, sorry. Yang bagian sini ini satu kesatuan ini, nggak bisa diubah. Oke. Sementara si depsinya itu dia kita integrasikan, gitu kan? Berarti kan paling gampang integral. Yang pertama integral depsi dulu. Depsi ya dari 0 sampai 2V. Ini kan integralnya sama dengan psi. Masukin batas dari 0 sampai 2V. Gitu aja kan? Itu sama dengan 2V minus 0. Berarti sama dengan 2V. Nah, maka di sini muncullah ada 2V. Oke ya? Nah, kemudian yang konstan ya, ini rho S konstan, 4V epsilon 0 juga konstan, H-nya, ketinggiannya tadi juga, selama kita melakukan integrasi, H itu kan yang ini. H juga konstan, berarti bisa keluar, ya sama 2V ini udah keluar semua. Nah, kemudian kita integralkan yang sisanya, rho d rho per rho kuadrat plus H kuadrat pangkat 3/2. Ya, ini faktor-faktornya azeotropi. Nah, ini kan sudah agak mulai ini ya, mulai menarik nih, karena integralnya variabelnya ada yang di bawah juga gitu. Nah, ini jangan khawatir, kita punya teknik ya. Nah, jadi kita buat misal. Jadi kita misalkan suatu variabel baru namanya U di sini. Jadi saya anggap ini adalah U ya. U itu sama dengan rho kuadrat tambah H kuadrat. Ya, jadi kalau saya turunkan DU, berarti saya turunkan ini ya, 2 rho. Kita turunkan, kemudian turunan dari rho adalah d rho gitu ya. Kemudian ini integral turunannya sama dengan dh kuadrat d rho ini sama dengan 0 ya, karena ini adalah konstanta. Ya, tingginya kan tetap konstan. Nah, sehingga kita dapat seperti ini, du sama dengan 2 rho d rho. Atau kita bisa atur ulang, rho d rho sama dengan setengah du. Gitu ya. Nah, maka si yang integral ini tadi ya, integral ini saya tulis dulu yang bagian ini. Saya tulis di sini ya. Yang integral ini kita bisa tulis. Tadi kan ini bawahnya adalah U ya. Jadi saya tulis U gitu ya. Tadi kan kita misalkan begitu ya. U sama dengan rho kuadrat tambah H kuadrat. Kemudian rho d rho itu adalah ini setengah du. Jadi ini adalah setengah du. Gitu ya. Nah, ini kita integralkan. Batasnya gimana, Pak? Ini kan batas untuk rho. Harusnya kita buat batas dalam bentuk U sebenarnya. Tapi nanti aja belakangan, ya, nggak usah. Jadi saya buat aja dulu integral seperti ini aja. Tulisnya seperti ini. Nah, ini kan sudah ini pangkat 3/2 ya. Ya, pangkat 3/2-nya masih ada. Nah, kemudian kita lihat. Ini kan setengahnya kita keluarkan. Integral U pangkat minus 3/2 du. Itu ya. Nah, ini kita tinggal udah gampang nih kan integrasinya. Integralnya dari U pangkat minus 3/2, berarti kan gitu ya. Misalkan U pangkat minus 1 integral du gitu ya. Ini kan sama dengan 1 per pangkatnya berapa? Min 1 kita tambahin 1, U. Min 1 kita tambahin 1 gitu ya. Jadi ini variabelnya kita yang ini. Gitu ya. Jadi perlakuannya juga yang sama. Jadi setengah kali dengan 1 per ya
pangkatnya adalah minus 3/2, kita jumlahkan dengan 1, U, kemudian minus 3/2 plus 1. Oke, nanti selesaikan, dapatnya adalah minus U pangkat minus setengah. Oke, jadi hasil ini adalah ini. Ya, kemudian kita kembalikan lagi ke awal. Ya, tadi ini kan integralnya tadi di sini ya. Sebentar saya ambil dulu deh ini, biar nggak bingung. Ini ya. Nah, jadi kan kita dapat yang ini. Ya, kita dapat yang ini. Nah, sekarang kita ubah tadi kan. Hasilnya adalah minus U pangkat setengah. Minus U pangkat setengah. Nah, kemudian yang ini ya, tadi ya, minus U pangkat setengah. Nah, kita ubah lagi U-nya. U-nya tadi kan kita misal rho kuadrat tambah H kuadrat gitu ya. Jadi masukkan aja ini, U-nya ganti ke sini gitu ya. Nah, terus udah seperti inilah. Kemudian masukin batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini coba perhatikan ya. Yang diganti siapa? Yang ganti adalah rho-nya. Jadi ini tak hingga kuadrat tambah H kuadrat pangkat setengah. Minus ya, minus. Ini kita masukin 0 ya, masukin 0 ke rho kuadrat berarti 0 kuadrat tambah H kuadrat pangkat setengah. Ini dalam kurung kalikan dengan AZ topi. Nah, ini mungkin ada yang bingung di sini ya. Saya jelaskan aja bagian sini. Bayangkan tak hingga itu adalah suatu bilangan yang besar sekali ya. Jadi ini adalah suatu bilangan yang sangat besar tambahkan sesuatu yang kecil. Hasilnya apa? Bilangan yang sangat besar ditambahkan sesuatu yang kecil. Ya, berarti kan dapatnya bilangan yang sangat besar gitu kan. Nah, bilangan yang sangat besar ini dipangkatkan dengan minus setengah gitu kan, berarti sama dengan akar gitu ya, akar 1 per gitu ya, 1 per akar sesuatu yang sangat besar sekali gitu. 1 dibagi sesuatu yang besar itu apa? 1 dibagi 1 triliun jawabnya apa? Mendekati 0 gitu ya. Jadi ini sama dengan mendekati 0. Makanya ini kita tulis dia sama dengan 0. Oke, kemudian ini 0 kuadrat 0. Kemudian ini jadinya H kuadrat pangkat setengah, jadi kan minus 1 kali 1 positif. Sorry, ini minusnya, bentar. Ini min ya. Ya, jadinya tinggal pangkat min setengah di sini, min 1 di sini ya. Min 1. Nah, jadi ini H dibagi dengan H, jawabannya adalah 1 ya, H dibagi H ini habis, jadinya tinggal ini aja. E-nya. Rho S per 2 epsilon 0 AZ topi. Nah, gitu dia cara penyelesaiannya. Gimana sampai sini? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Nah, nanti coba dicerna lagi ya. Nanti coba kalian latihan sendiri ya, nulis cobain. Nah, jadi biar lebih paham lagi. Mungkin kalau melihat penjelasan langsung ini masih perlu latihan ya. Oke, ini udah saya juga kasih ya, contoh ini. Mirip-mirip juga sama, cuman ini dia bentuknya cincin. Ya, ini lebih gampang sebenarnya kalau pakai cincin. Ya, makanya lebih pendek pengerjaannya. Terus kemudian ini contoh yang ketiga ya. Tapi sebelum masuk ke contoh ketiga, contoh 1, 2 dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Ini pengerjaan soalnya sudah cukup lengkap ya. Jadi harusnya kalian pemahamannya sudah sangat baik ini di sini. Gimana? Ada pertanyaan? Lanjutlah, Pak. Lanjut ya. Oke deh, satu lagi ya. Nomor 3. Nah, jadi coba diperhatikan, ini ceritanya kita punya
D, ya. Electric flux density, ya, yaitu nilainya Z rho cos kuadrat psi azeotropi kolom per meter persegi. Oke, ini adalah electric flux density. Nah, hitunglah kerapatan muatan. Berarti yang ditanya adalah rho V. Ya, pada 1, V per 4,3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah koordinat silinder, ya. Dia pakai koordinat silinder di sini. Ya, rho ini adalah rho-nya, ya. Ini adalah psi-nya, ini adalah si Z-nya. Gitu ya. Dan total muatan yang dilingkupi oleh silinder dengan radius 1 meter dan area segini. Oke. Nah, di sini kita menggunakan teorema divergensi, ya, operator del di sini, ya. Ini adalah operator del, mencari kerapatan muatan dulu. Nah, jadi kita tinggal pasangkan operator del ini ke kita operasikan secara dot, ya, dengan si D-nya atau electric flux density. Nah, kita lihat di sini. Si D-nya itu adalah variabelnya dalam vektor satuannya adalah azeotropi. Sebenarnya kan kalau operator del itu do x, ya, arah ax topi gitu, ya, plus do y gitu, ya, ay topi plus do z az topi. Nah, karena di sini hanya ada komponen Z, ya, maka yang ini nggak perlu kita pakai, ini juga nggak kita pakai. Jadi kita cukup menggunakan yang si bagian yang ada Z topinya aja. Karena ini dia nanti nilainya sama dengan 0, ya. Ax.az kan sama dengan 0. Ay topi dot az topi juga nanti sama dengan 0. Gitu, ya. Makanya ini tulis seperti ini. Kemudian kita masukkan siapa sih dz-nya? Z-nya adalah ini. Turunkan terhadap Z, ya, berarti ini kita turunkan sekali, ya, turunkan Z sama dengan 1, kemudian sisanya adalah konstanta. Jadi kerapatan muatannya bisa tulis seperti ini. Rho V sama dengan rho cos kuadrat psi. Oke. Nah, kemudian mencari total muatan pada daerah ini. Ya. Jadi kita masukkan aja nilai dari variabel ini, ya. Di sini kan rho kali cos kuadrat psi, ya. Jadi kita masukkan rho-nya adalah 1, ini adalah rho-nya. Kemudian ini adalah si psi-nya, ya. Gitu, ini adalah Z-nya. Jadi di sini karena ini tidak mengandung Z, ya. Nggak ada Z, jadi kita masukkan si rho sama psi-nya aja. Dapatnya ternyata kerapatan muatannya adalah 0,5 kolom per meter kubik, gitu. Kemudian untuk mencari total muatan, gitu, ya. Karena ini masih kerapatan, ya. Kerapatan muatan. Ya, si rho V-nya itu, persatuan volume V-nya, ya. Nah, untuk mendapatkan total muatan, ya, kita pakai aja ini. Ya, ini datangnya dari mana? Ya, sama kayak tadi, ya. Kerapatan adalah muatan per volumenya. Volumenya. Kalau volumenya sedikit, maka kita akan dapat muatan yang sedikit juga, ya. Ini kan dia uniform, ya. Uniform. Maka ini kita tulis dq sama dengan rho kali dv. Integrasikan kedua ruas, jadi q sama dengan integral rho v dv, gitu, ya. Nah, jadi kita dapat ini, dan ini adalah integral volume, ya. Ini adalah integral volume, karena ini elemen yang diintegrasikan adalah dv, volume. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. dv, rho v kali dengan dv. Nah, rho v-nya tadi kan ini, ya. Ini, ya, saya tulis dulu ini rho v ini, ya. Rho cos kuadrat psi. Rho cos kuadrat psi. Nah, ini adalah si rho v, ya. Yang ini adalah apa? dv. dv dalam silinder. Gitu. Kok bisa, Pak, dv sama dengan rho kali d psi kali dengan d rho kali dengan dz. Nah, ini kalau yang ada yang bingung, kita harus kembali ke sebentar, tadi mana?
ke sini. Nah, ini ya. Coba lihat, ini kan kita pakai koordinat silinder. Saya perbesar ini. Nah, ini dia. Kita kan pakai koordinat silinder. Jadi, ini kubus kecil ini sebenarnya bentuknya bukan kubus ya. Bentuknya agak begini, agak lebar gini ya. Agak lebar begini. Nah, gini bentuknya. Biar lebih kelihatan bedanya ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kita lihat, ini kan bagian yang ini namanya adalah D-row. Bagian yang tegak ini adalah DZ, gitu ya. Bagian yang mendatar ini namanya rho dpsi, gitu ya. Nah, maka kalau mau nyari volume yang kecil ini gimana? dV-nya. Berarti kan kita kalikan aja panjang kali lebar kali tinggi, gitu kan ya. D rho kalikan dengan DZ dikalikan dengan rho dpsi, gitu ya. Atau bisa kita tulis rho D rho ya dpsi kalikan dengan DZ, gitu ya. Nah, ini dapatnya dari sini. Oke, jadi saya kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, ini dia. Rho dpsi rho dz. Gitu ya. Terus, ingat lagi bahwa ini kan kita sedang integral volume. Berarti kita integralkan terhadap masing-masing komponen. Dpsi, d rho, dz. Gitu. Z-nya kita lihat batasnya. Nah, ini harus melihat soal ya. Soal itu batasnya dari mana ke mana. Untuk menentukan batas integral. Saya coba lihat ke atas lagi. Ini lihat nih. Ini Z-nya kan diketahui dari ini ya, -2 sampai 2. Berarti ini batasnya Z ya. Jadi dari Z sama dengan -2 paling bawah sampai ke 2. Oke? Jadi balik lagi ke sini. Ini Z-nya sudah dari -2 ke 2. Kemudian psi-nya. Kan ini satu lingkaran, satu silinder penuh ya. Jadi kalau ini adalah silinder ya. Seperti ini. Nah, untuk membentuk silinder kan kita muter ya. Kita putar dia sudutnya dari sini putar ke sana. Gitu kan? Berarti ini psi-nya adalah 0 sampai 2V ya. Maka seperti ini. Kemudian jari-jarinya. Nah, rho-nya adalah dari 0 sampai 1. Nah, silakan diintegrasikan. Ya, ini integrasinya gampang aja ya. Nanti dapatnya 4V/3 kolom. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Enggak, silakan Joseph. Yang soal berapa yang kamu tanya? Saya boleh searching, Pak. Oh, boleh, boleh. Joseph nih berapa Joseph? 28, Pak. 28. Silakan. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan mengenai untuk mencari batasnya, Pak. Tapi saya masih kurang mengerti, Pak. Jadi kalau di dalam ini, Pak, gimana dia mencari batasnya ini, Pak? Menentukan batasnya, Pak. Ya, ya. Tolong diperbesar coba YouTube-nya. Diklik itu yang satunya. Ah, itu dia. Oke. Nah, lihat. Jadi kalau kita melakukan integrasi ya, ini kan ada integral lipat 2 tertutup d.da itu ya sama dengan Q-in. Itu ya. Joseph. Yang bagian tengah ini kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, nah terus lihat. Terus si dq itu kan dipecah menjadi rho, d psi, dz. Oke? Iya, Pak. Nah, lihat di situ kan yang kita integrasikan itu adalah elemen d psi dikalikan dengan dz sama elemen dz. Berarti makanya kita punya 2 kali integral atau integral lipat 2. Iya. Oke? Sekarang kita lihat batas dari z dulu. Lihat. Ini kan untuk daerah A sampai rho di antara A dan B ya. Iya, Pak. Rho di antara A dan B. Bentar, A itu yang bagian dalam, B itu yang sini. Oke, berarti kan tengah-tengah ini. Ya. Nah, kita lihat DA itu kan luas ya.
Ya, siapa? Joseph. A itu kan Iya. luas permukaan Gauss. Jadi kalau yang digambar itu yang garis putus-putus melingkar itu, yang bagian luar. Itu sih permukaan Gauss. Nah, sekarang ditanya, berapa sih si permukaan Gauss itu batasnya? Nah, kita lihat untuk bagian Z. Oh, bentar, ini sumbunya bentar. Oh, ini DA. Oke. Bentar. Ini agak salah ini kayaknya nih ininya. Ini bukan DZ harusnya ya. Luas permukaan Gauss-nya itu. Oh ya, benar. Ini depsi rho depsi DZ. Oh ya, ini luas selimut ya. Sorry, DA itu adalah luas selimutnya aja. Jadi garis putus-putus itu ke dalam gitu. Jadi kayak lapisan selimut kaleng, tahu ya? Iya, Pak. Ya. Nah, terus kita lihat lapisan luas selimut itu terbentuk dari mana? Rho depsi DZ. Nah, batasnya mana Z-nya? Z-nya itu dari 0. Oh, bentar, ini batasnya berapa ya? Di sini memang kayaknya agak aneh di sini. Batas Z-nya ini. Terus rho depsi. Depsinya itu kan sudutnya ya, putarannya ya. Putaran melingkarnya. Jadi 0. Jadi kalau untuk membentuk dia satu kulit silinder itu adalah dari 0 sampai dengan 2V. Gitu. Paham nggak? Tadi Bapak bilang membentuk silinder ya, Pak? Iya, betul. Ini kan panjangnya tak hingga kan, panjang kawat ini panjang sekali. Nah, terus kita lingkupi dia dengan permukaan Gauss yang bentuknya silinder, yang garis putus-putus itu. Oke, nah kenapa yang bagian alas sama tutupnya kita nggak hitung? Karena dia tegak lurus, makanya 0. Nah, tinggal selimutnya aja yang sejajar. Nah, si selimut ini berapa luasnya? Luasnya itu adalah rho depsi DZ. Gitu. Nah, batasnya coba ini saya gambarin, coba gantian share screen biar lebih jelas ya. Bentar ya, gini ya, saya gambarin. Ini silinder bagian dalam, ini silinder bagian luar. Nah, terus ini dia bentuknya begini ya, koaksial. Jadi di bagian dalam ada muatannya sama bagian luar. Nah, kita kan sedang mencari permukaan Gauss. Permukaan Gauss yang warna merah ini. Sampai mana? Sampai sana. Kenapa batas atasnya nggak tak terhingga dia, Pak? Bukan batas atas nggak terhingga. Maksudnya gini, ini kan kasusnya adalah kabel koaksial kan. Iya. Kabel koaksial tuh coba kamu lihat kabel antena. Kabel antena tuh dalamnya ada isinya, terus sama bagian luarnya ada isinya. Sisanya ini tuh kosong gitu. Atau bahkan dia isolator. Yang bagian sini. Gitu. Nah, ini panjang kabelnya itu tak hingga. Jadi panjang banget. Kita nggak perlu memperhatikan efek dari permukaan yang bagian sini. Jadi kalau misalkan asumsinya seperti itu, ya tak hingga, maka beda listriknya itu akan arahnya keluar gini aja, tegak lurus semua. Arah jari-jari. Gitu. Nah, terus ini kan ada permukaan yang bagian sini. Ya, permukaan bagian sini dia tegak lurus dong sama ini kan. Iya. Ini kan tegak lurus nih antara ini sama ini. Nah, jadi sudutnya ya 90 derajat, cos 90, 0. Makanya bagian tutup. Jadi sebenarnya kan kalau permukaan Gauss itu kan bentuknya dia harus permukaan tertutup ya. Ini bagian alas saya sebutnya, ini bagian tutup, ini selimut gitu. Nah, karena dia medannya itu tembusnya ke sini, gitu kan, arah selimut. Ya bagian sini kan ini ada sudutnya nih. Ini kan permukaan ini arahnya ke sana. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Makanya bagian sini 0. Apa yang 0? Fluxnya 0. Kita sekarang tinggal ngitung yang bagian dalamnya.
Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, kita lagi ngambil permukaan apa namanya? Permukaan Gauss di sini. Ini yang namanya tadi adalah si DS. Ya, DS. Nah, sekarang berapa sih luas DS ini gitu? Luas ini berapa luas DS ini kulitnya? Karena kita pakai koordinat silinder, kita ambil aja sistem koordinat silinder. Ini saya copy aja ya. Ups. Nah, ini dia. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Bawah sini aja deh. Bentar. Aduh, sebentar. Agak susah ngaturnya. Nah, ini dia. Nah, ini permukaan dari apa namanya silinder itu kan yang bagian ini ya. Oke, bisa diikuti, Joseph? Bisa, Pak. Nah, ini luas yang ini itu sama dengan yang ini kan? Karena ini sebenarnya bentuknya begini loh. Nah, gitu dia. Bentuknya begitu. Nah, kita kan ambil kulitnya kan? Bagian sini. Iya. Maka yang ini. Nah, kita lihat sekarang. Bagian ini tuh apa? Saya perbesar ya. Bagian ini apa? Ups. Mana tadi? Ini dia. Nah, bagian ini tuh apa? Kita lihat. Ini apa namanya? DZ kan? Iya, Pak. Bagian ini apa? Rho D C. Makanya DC. kalau gitu luasnya adalah DZ Rho D C. Oke, paham? Paham, Pak. Ya, maka balik lagi ke ini kita tadi. Apa tadi? DS sama dengan Rho kalikan dengan DC kalikan dengan DZ gitu ya. Iya. Nah, sekarang lihat. Tadi kan kita mengintegrasi integral lipat 2 gitu ya. Integral lipat 2 Rho DC DZ. Tadi tolong disambungkan sama video yang tadi ya. Nah, kita lihat sekarang batasnya Z. Sorry. Betul, batasnya mana tadi? Rho-nya dulu. Rho itu batasnya dari mana ke mana ya? Oke, untuk kulit ini tuh batasnya dari mana ke mana? Dari sini kan? Ini ke sini kan? Dari Iya, sini ke sini kan? Berarti dari 0 sampai Rho. Ya. Kemudian bagian ininya, sudutnya yang ini. Nah, itu adalah dari 0 sampai 2V. Gitu. Jadi ini adalah batas Rho-nya, ini adalah batas C-nya. Begitu, Joseph? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Atau udah cukup? Ini udah ngebul asap apa namanya? Kepalanya keluar asap? Jangan sampai lah ya. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, ini saya rangkum ya. Yang bertanya hari ini ada Citami, Esther, Johan, Herlanto, sama Joseph. Siapa? Niko satu lagi ya. Niko 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum ditutup? Ya, Nanti Herlanto. rekornya ini ada nanti, Pak. Ada, nanti saya kasih lagi linknya ya. Di Oke, CIS. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup pertemuan kita ya. Ini masih sama kayak minggu lalu nih, belum banyak yang bertanya nih, masih sedikit. Jadi saya minta ini yang lain aktif ya, bertanya.
usahakan di sesi seperti ini bisa langsung paham ya tentang materinya. Soalnya kalau kalian tidak ikuti dengan baik sesi sinkronus ini, tidak dimanfaatkan untuk bertanya yang tidak tahu, terus nanti kalian setelah sesi ini baru belajar, kalian belajarnya 2 kali gitu. Lebih baik belajar sekali, terus kalau nggak tahu langsung tanya aja di situ. Jadi tuntas belajarnya sekarang, nanti next belajar yang lain lagi. Nah, kebiasaan mahasiswa itu di kelas ataupun mana ya, di saat dia harusnya belajar, dia nggak belajar serius. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia nggak paham banyak, dikebut di belakang-belakang. Nah, sementara udah banyak yang dipelajari, makinlah tidak ngerti. Gitu ya. Jadi, minggu depan saya minta ini lebih banyak lagi yang aktif bertanya ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sore, Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Jinlep, Pak. Terima kasih,